Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu udwana ila 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bisa silaturahmi di forum dakwah perbatasan. Nah, menarik juga ini. Berarti ini sering pergi ke perbatasan ya, insyaallah. Oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya berarti sudah lama kan begitu. Baik, malam hari ini sebetulnya kita diskusi saja, sharing saja. Saya pikir apa terkait pengalaman ya, gitu ya, bagaimana kami menangani hal-hal yang terkait dengan ya sama sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh ya, terkait pembinaan mualaf, penanganan yang murtad gitu ya, aliran sesat ya, kemudian ya hampir samalah kegiatannya, sebetulnya nanti bisa di-sharingkan saja ya, kita diskusi. Nah, kami artinya di Arimatea ini yang pertama menyadari bahwasannya saat ini kita lihat umat Islam itu lagi berpenyakit kan begitu. Ya. Kita lihat, dan penyakit ini kita lihat yang pertama hal-hal yang menghambat perjuangan umat Islam ya secara keseluruhan, dan ini berbicaranya mekanisme sistem gitu ya. Ini yang terjadi kan begitu. Jadi ada hambatan menghambat perjuangan umat Islam yang berbasis sistem. Dan ini semua kena gitu, umat Islam secara umum di seluruh dunia gitu, bukan hanya di Indonesia saja. Terkait apa? Yang pertama, misalkan contoh yang paling sederhana adalah pendidikan. Ya. Pendidikan kita secara umum bisa dilihatkan seperti apa pendidikan kita, model pendidikan kita. Ya. Jadi bukan bohong gitu ya, ada dosen yang berani nginjak Quran itu memang bukan bohong gitu. Ya. Sekularisme, liberalisme, ya melahirkan lulusan-lulusan yang seperti itu gitu, dan itu hadir di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka mendidik ya, memberikan pengajaran ya, hadir di tengah-tengah generasi intelektual. Ini sistem pendidikan. Ya, maka mau nggak mau berarti kita kan ya harus fokus juga kan begitu masalah pendidikan. Alhamdulillah antum sudah buka pondok tahfidz kan begitu, ini bagian dari yang mengurai persoalan yang ada kan gitu terkait masalah pendidikan. Dan alhamdulillah saya lihat juga masyarakat sudah mulai percaya ya, dulu kan sekolah itu ya mau nggak mau harus negeri kan begitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masyarakat sudah tercerdaskan. Ya, mereka memilih pendidikan yang insya Allah artinya memberikan pengayaan secara intelektual maupun spiritual. Cuma yang menjadi hambatan, nah ini menjadi persoalan juga. Sekolahnya mahal-mahal. Ya, ini juga menjadi tantangan. Jadi kemunculan, ya artinya pendidikan dikelola oleh swasta gitu ya kan, sekarang diserahkan seperti itu. Awal-awal pembentukan mungkin bisa jadi masih murah-murah ya, sekolah ikhwah pada datang gitu ya, alhamdulillah. Tapi setelah ramai maju biasanya tertendang karena biayanya mahal. Ini juga perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Ya, akhirnya anak ikhwah justru pada sekolahnya di SD yang gratisan itu. Ini persoalan juga. Ya, ini sistem pendidikan, ekonomi. Ya, ini terkait ekonomi. Ekonomi juga. Kalau kita mau jujur lah, dakwah kita. Secara umum kita belum mandiri gitu loh. Bahkan kita bicaranya masih belum berbicara bagaimana mendanai dakwah ini gitu ya. Bagaimana dai-dai ini ketika ditempatkan dia fokus berdakwah saja, memberikan pencerahan, memberikan pengayaan. Itu juga kita lihat masih problem juga secara umum ya di masyarakat muslim. Ya.
Ini menjadi persoalan juga yang harus kita kaji, yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Ya, ini masalah ini, masalah ekonomi. Ya alhamdulillah, ini sudah ada cikal bakal ini, kopi ya, apa namanya, kafe apa di sini namanya. Ya, ini sudah ada lah, ada perhatian, ada solusi. Tapi kalau kita berbicara yang besar kan belum gitu kan begitu ya. Belum mampu, artinya sudah nggak ini misalkan mampu membiayai untuk dakwah dai-dai yang ada di sini, kemudian antum tempatkan di perbatasan, ini juga masih crowded, menjadi problem. Bahkan lembaga-lembaga yang besar sekalipun, ya mereka punya kemampuan harta, tapi juga mereka belum serius terkait penanganan masalah mualaf. Mereka cukup kaya juga gitu ya, katakanlah ya di beberapa organisasi gitu yang sudah mapan, ya duitnya sudah banyak, tapi juga belum serius menggarap persoalan-persoalan seperti ini. Nah, ini juga menjadi bahan perhatian kita semuanya ya, terkait sistem ekonomi. Ya, lagi kita berbicara sistem lebih jauh lagi, sistem ekonomi yang kita pakai sistem apa? Kapitalis kan begitu ya, sistem kapitalis. Orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk kan begitu. Ini menjadi problem. Ini jadi sebuah sistem. Ya, banyaklah tantangan terkait masalah ekonomi. Belum berbicara masalah riba dan lain sebagainya. Tapi realitas kehidupan kita ya juga bersentuhan dengan itu semua. Ya, mau keluar dari jerat-jerat lingkaran tadi, lingkaran setan semua ini juga menjadi persoalan juga terkait sistem ini. Ini juga harus ada yang berjuang di sini. Berbicara masalah ekonomi. Ini problem. Nah, kemudian yang kedua ada ya itu kelemahan. Penyakit yang lain adalah ya salah satunya adalah yang menghambat. Jadi ada perjuangan-perjuangan yang dihambat tapi skalanya individu. Tadi berbasis sistem. Ini skala individu. Banyak di antara kita ini yang kadang-kadang kurang pekat terkait persoalan-persoalan individu ini. Ya. Ini juga perlu. Ya, banyak di antara kita, contoh yang paling sederhana misalkan, ya kalau kita garap mualaf, ya ini lagi ya, apa namanya, masih banyak ya tantangannya, perjuangannya. Banyak sekarang mualaf. Saya tanya, yang ngelola mualaf sudah punya datanya nggak? Berapa mualaf yang dikelola? Di mana saja? Proses pembinaannya seperti apa? Ya, pendekatan terhadap individunya seperti apa? Mereka ada banyak kesulitan kan ketika mereka kemudian pindah memeluk Islam, anaknya seperti apa, ya keluarganya seperti apa, itu juga masih kurang ya, artinya perhatian kita terhadap mereka. Ketika ada pengusiran dan lain sebagainya, kemudian ada nggak perhatian kita menempatkan mereka di mana, makannya seperti apa, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ya. Terkait persoalan-persoalan individu. Nah, ini dakwah individu juga kadang-kadang kita masih sangat minim. Persoalan sistem, kemudian pendekatan terhadap individu juga kita masih kurang. Ini juga ada hambatan. Ini ada semacam tadi yang menghambat perjuangan tapi skalanya individu bukan sistem. Nah, tantangan-tantangan yang lain kita lihat. Tantangan yang muncul dari dalam, ya, dari tubuh umat Islam sendiri. Kemudian tantangan selanjutnya adalah tantangan dari luar. Contoh misalkan pemurtadan itu, ya, tren yang hadir saat ini adalah yang disentuh orang yang dimurtadkan itu bukan orang-orang yang levelnya tidak terdidik, gitu. Tapi sudah naik levelnya bagaimana? Memurtadkan orang-orang yang mereka ya punya gelar yang tinggi gitu. Contoh misalkan Saifuddin Ibrahim, itu contoh kan begitu. Itu sangat mempengaruhi itu. Ya dulu kan sekolah di dokter tafsir kan begitu ya. Lulusan misalkan Mahad Sobron WMS kan kuliahnya di Usuluddin juga gitu ya. Itu kan murtad kan begitu. Kan secara nalar itu kan tidak logis, tapi kenyataannya ya murtad kan begitu. Jadi pendeta kan dakwah di mana-mana, bahkan kemarin di taksi aja coba. Ya. Nah, kemarin kan di penjara toh.
Saifuddin Ibrahim itu di taksi kan ngomong menawarkan agama Kristen terhadap sopir taksinya begitu sampai viral di medsos itu. Ini salah satu contoh gitu loh. Jadi yang disasar itu bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang biasa. Mereka-mereka yang justru punya intelektual bagus. Ini masalah perang pemikiran. Ya. Ini juga teman-teman coba perhatikan, itu sudah masuk gitu. Ya. Terkait perang pemikiran itu masuknya ke apa? Kemana? Ke dunia kampus. Ya. Yang disinyalir kita lihat masuk ke kampus-kampus yang berbau Islaman begitu. Nah, muncul kemudian apa? Ya, kebenaran itu relatif. Tuh, bayangkan saja kalau sudah ngomong dia doktor misalkan ya mengajar di kampus kemudian melemparkan argumentasi ya semua agama itu sama. Ya, kebenaran itu sangat relatif. Ya. Ini coba ketika hal-hal ini muncul di kalangan intelektual, di kalangan mahasiswa, dan ini menjadi kajian yang menurut mereka unik. Ya. Menurut mereka ini kan unik-unik gitu kajian seperti ini. Ya. Dan ini ya di Jogja sendiri kita lihat ya hidup diskusi-diskusi kayak ini. Kalau ya model kayak kita gitu ya kajian kitab gitu itu sudah apa ya bahasanya itu tidak menarik lagi. Tapi kalau berbasis filsafat menarik sekali. Banyak yang hadir ya, terutama pembicaranya adalah ya, dari kalangan tokoh-tokoh Syiah kan begitu. Mereka undang mahasiswa, kemudian pembicaranya juga rata-rata PhD kan gitu ya, doktor. Kemudian mereka apa namanya membangun komunikasi, membangun kedekatan dengan mahasiswa-mahasiswa. Dan itu kita sering ketika ngajar itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh gitu. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Karena ya kemudian yang muncul pada diri mereka itu inferior dengan dunia barat, ini juga bahaya gitu. Ya. Jadi lambat laun gitu ketika kita berbicara tentang perang pemikiran ini ujung-ujungnya memang pemurtadan ujung-ujungnya. Ya, lambat laun ya. Mereka bangga jadi apa? Mengaburkan gitu, berusaha mengaburkan identitas. Ya, Islam itu dikaburkan. Ya. Setelah dikaburkan, digempur kan begitu habis-habisan. Nah ini kita lihat terjadi itu di institusi pendidikan. Bahkan riset yang terbaru coba kan memprihatinkan sekali. Itu profesor siapa yang menulis tingkat radikalisme itu justru hadir di kampus-kampus yang top semua. Sudah baca penelitian terbaru? Ya. Ya, yang disebutkan ya salah satunya kampus-kampus yang luar biasa gitu. Ya. Jadi ini kan bahaya ya. Jadi yang ramai kajian gitu ya, kemudian identitas ya, menampakkan sebuah identitas kemusliman, jenggot, gamis dan lain sebagainya itu definisinya kan berbeda opininya menurut mereka. Ciri-ciri radikal kan seperti itu. Ya, definisi radikal itu seperti apa kan belum jelas juga. Tapi opini itu sudah dibentuk oleh dunia barat kan begitu. Ciri-ciri radikal itu ya, ciri yang paling mudah dijumpai adalah apa? Jenggot. Yang kedua celana cingkrang, gamis ya, bercadar. Bawa kitab. Ya. Apa namanya? Kemudian ya dimunculkan gitu loh. Opini itu dibentuk ya disampaikan dalam media ya, media elektronik gitu ya. Kemudian masyarakat kemudian memahami oh iya, kalau ada yang seperti itu muslim ekstremis. Lihat yang itu radikalis itu. Ya. Lihat bercadar, wah ini bahaya kan begitu. Itu jadi bayangkan saja sesama muslim saja sudah
muncul saling kecurigaan, padahal tidak benar kan, nggak boleh kita. Tapi realitasnya coba, di mana saja kita ini, ya di mana saja, di daerah mana saja, ketika ada tampilan-tampilan yang berbeda, itu tuduhan-tuduhannya itu sudah lain. Ya, tadi inferior dengan Barat, bangga dengan dunia Barat. Nah, Barat mampu membentuk opini, ya, karena mereka menguasai media, kan? Ya. Kemudian, ya, ketika berhadapan tadi dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi, itu radikalis. Ya, orang tua, ya, ke mahasiswa pesannya apa? Mas, jadi biasa aja lah. Ya, di Jogja ya, di Jogja. Mas biasa sajalah. Ya, belajar Islam ya sholat gitu ya. Nggak usah aneh-aneh. Takut kan begitu. Orang tua itu takut. Ya. Ya, dulu contohnya ya, ini Ustaz Zulkarnain dulu. Ya, saya kan dulu ngasuh pondok mahasiswa 7 tahun. Ya. Orang tua itu ya nelpon. Nanya anaknya, itu semacam kekhawatiran gitu ya. Di pondok tapi orang tuanya khawatir, itu kan aneh. Pulang kalau pulang ke rumah itu ya diingetin tadi, udahlah jadi biasa-biasa saja, nggak usah aneh-aneh gitu. Itu kan hebat itu kalau di masyarakat udah seperti itu. Bagaimana tadi? Barat itu ingin mengaburkan identitas tadi. Ya, mengaburkan identitas. Yang kedua ya bagaimana menghapus nilai-nilai Islam itu tidak berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ya. Dan itu terjadi Pak di mana-mana gitu. Jadi institusi ya mereka juga masuk menguasai kan gitu ya. Di lembaga-lembaga LSM kan mereka juga menguasai ya. Mereka berusaha tadi menghambat, berikan penggempurannya dalam banyak hal mereka itu. Nah, sehingga ya contoh ya Aceh kan di sini. Aceh ya Muslim, tapi kan kenyataannya kan enggak juga, ternyata ya tantangannya juga cukup berat juga kan begitu. Ya, seperti indeks rawan pemurtadan ya, yang di Aceh itu kan Aceh Tengah itu pertumbuhan Muslimnya kan paling tinggi ya, 28,77% di Aceh itu. Tapi jangan salah, di Aceh Tengah itu juga kristenisasi itu juga tinggi, 0,18% kan begitu. Ya, ini juga tantangan di Langsa ya termasuk ya. Itu sudah ada risetnya, indeks rawan pemurtadan yang ditulis oleh Basnas. Ya, ini harus diperhatikan oleh kita. Jadi institusi tadi pendidikan sudah dimasuki, ya. Lembaga-lembaga juga sudah disusupi. Coba teman-teman lihat, misalkan artinya kita berbicara ormas gitu ya. Bicara ormas kan sama juga diobrak-abrik, diacak-acak kan seperti itu. Ya. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, misalkan lembaga-lembaga ya. Contoh tadi panti asuhan. Mereka kan lebih dulu daripada kita. Ya. Kemudian apa lagi? Melakukan pemberdayaan di masyarakat yang marginal. Itu mereka juga berada di garis terdepan juga. Ya. Kemudian di mana lagi? Di daerah-daerah yang minoritas, yang terbelakang, itu juga mereka terdepan juga kita lihat. Ya. Itu yang ya mereka memasuki semua mereka masuki gitu. Ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang persoalan, ya, dinamika dakwah dan lain sebagainya, ya luar biasa gitu. Ya, sehingga bagaimana kemudian kita mengambil peran, ya, berperan aktif untuk mengurai tadi persoalan-persoalan yang ada. Ya, dari dalam sendiri, dari tubuh umat Islam sendiri kita ada muncul saling kecurigaan. Belum faktor-faktor dari luar yang begitu panjang sekali persoalan-persoalan yang ada. Ya, sehingga pertanyaannya, kalau masing-masing kita tidak berbuat, tidak berperan aktif, ya tadi baik kita berbicara sistem tadi, pendekatan terhadap individu,
itu bukan cerita bohong gitu ya. Islam itu akan hengkang dari Indonesia, itu bukan cerita bohong. Ya, karena realitasnya misalkan laporan buku ya, kita yang formal saja lah. Laporan buku dari Kemenag 2017 menyebutkan bahwasanya ya, umat Islam itu kan sudah berkurang. Tahun 45 itu kan 99% sekian ya. Kemudian pertumbuhan agama yang paling tinggi kan ya Kristen ya 0,001% kan begitu. Buddha yang lainnya masih 0,000%. Tapi kita lihat 2017 ya umat Islam itu menurut laporan data buku Kemenag itu tahunan itu hanya 76, sekian persen. Itu ya 76 itu kan data statistik hanya secara umum ya, belum berbicara masalah kualitas. Dari sisi kuantitas juga sudah menurun. Ya, apalagi berbicara tentang kualitas pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Ya, sehingga kita lihat di daerah-daerah yang menjadi target ya pemurtadan itu mereka betul-betul menanamkan ya ya mereka menempatkan dai-dai kalau menurut kita ya. Kemudian tadi nyegmen pendidikan, mereka juga buka rumah sakit, ya, dan melalui itu semua kemudian mereka secara bebas melakukan pendekatan dan menawarkan ya agama secara tidak langsung gitu. Coba kebanyakan di antara kita ketika kita sakit gitu ya, pergi ke rumah sakit mana? Gak tahu kalau di sini. Yang berkembang rumah sakit pemerintah kalau di sini ya. Nah, coba di daerah yang lain bukan kan swasta mengarah ke siapa? Ke agama mereka. Ya, Yogyakarta kan begitu contohnya. Yogyakarta ya rumah sakit yang didatangi ya termasuk sama tokoh-tokoh ya. Ya rumah sakit yang mewah-mewah itu milik mereka gitu. Bisa dibayangkan orang-orang yang tadi, orang-orang yang secara ekonomi mereka ya sangat lemah, ilmunya juga lemah gitu ya. Wah, itu ketika sakit bisa dibayangkan. Mereka kemudian ditawari bukan hanya ditawari untuk obatnya, tapi juga lambat laun menawarkan agama kan, agamanya. Ya. Sehingga kita temukan di hutan-hutan itu ya mereka betul-betul membangun peradaban gitu. Ya. Mereka kan di hutan itu membangun peradaban. Ya, mungkin kita di kota ini membangun peradaban rata-rata. Ya. Tapi kalau kita lihat di Yogyakarta justru mereka membangun peradaban itu di tengah-tengah hutan. Gitu. Dan levelnya sudah internasional kan begitu. Ya, mungkin bagi kita sangat tidak mungkin mereka bisa berbuat ya di tengah-tengah hutan, tapi kenyataannya banyak gitu loh. Ya. Kegiatannya yang di hutan itu ya sebetulnya dipoto gambarnya. Ya salah satunya mereka melakukan dakwah juga. Ya, contohnya di Kulon Progo bukan hanya kristenisasi tapi budanisasi juga. Ya. Mereka juga tadi sekolah ya, membangun sekolah luar biasa. Kemudian di hutan juga mereka membangun rumah sakit. Itu kan kebutuhan pokok ya di masyarakat. Dan itu mereka lari ke tempat-tempat itu. Gitu. Ya. Pendidikan alhamdulillah pemerintah sekarang ada beasiswa tuh sudah mulai ini ya. Dulu kan ketika berbayar pendidikan ya mereka yang paling dicari kan gitu. Alhamdulillah dengan adanya program beasiswa untuk anak-anak SD itu tidak berbayar itu kan sebetulnya hanya banyak juga lembaga mereka yang tutup kan begitu. Itu alhamdulillah satu sisi itu. Ya, tapi di sisi yang lain tadi tantangannya ya, pendidikan kita ya mahal-mahal juga itu menjadi persoalan. Sazul dievaluasi. Ya. Ini salah satu contoh. Kegiatan mereka ya yang kami lakukan. Kalau misalkan contoh yang paling sederhana. Ketika kami baksos, mereka juga ngadain baksos juga begitu. Ya, kalau kita ngadain pengajian, ya mereka juga ngadain pengajian juga. Jadi dirawat gitu. Sekarang itu bukan hanya sekedar memberi bantuan lepas begitu. Enggak, sekarang itu konsepnya itu diberi bantuan kemudian dirawat. Ya, sampai betul-betul ya
Mereka ikut agama mereka. Minimal ya ada apa istilahnya itu, ya ada rasa malu gitu ya. Lambat laun kan kalau sering dibaiki orang itu kan pasti punya rasa malu kan. Nah, itu banyak ya. Sehingga di Kulon Progo yang kami lihat tuh di Kalibawang, di Duren Sawit gitu ya, di Gunung Kidul. Dulunya saya tanya ya mayoritas Muslim gitu kan, ya nama-namanya juga kan nama-nama Islam kan begitu ya, atau nama-nama Jawa lah. Kalau sudah nama-nama baptis itu kan berarti ya cukup berhasil di kalangan mereka. Ya, ada yang tinggal 1 kakak, ya, ada yang tinggal 13 kakak itu, ya. Terus yang menjadi persoalan sudah mereka itu dikit, minoritas, tidak ada pendampingan, tidak ada pembinaan, tidak ada pemberdayaan juga. Bahkan mohon maaf di daerah-daerah minoritas seperti itu, kampus-kampus Muslim pun sulit untuk melakukan KKN, misalnya contoh yang paling sederhana, sulit. Karena mereka sudah merasa mayoritas. Ketika ada yang berbau-bau Islam ya dukuh-dukuhnya itu berusaha menghambat. Jadi tidak ada perhatian, tidak ada pembinaan, dan yang paling memprihatinkan itu tidak ada dai. Ya, dai-nya kumpul di kota, di hutan nggak ada. Adanya ya misionaris kalau di hutan itu. Alasannya bukan tidak ada tradisi doa. Ya banyak ini alumni Taribu Doa. Ini tidak siap ditempatkan di hutan. Alasannya banyak. Alasan yang paling sering dimunculkan, siap nggak memberi kafalah? Gitu. Siap nggak memberikan kafalah, menjamin kehidupannya ketika dakwah? Nah, ini juga menjadi persoalan yang cukup serius gitu. Ya. Bahkan beberapa lembaga itu ya, kalau bangun masjid banyak yang seneng tuh. Ya, kalau membangun SDM itu banyak yang kurang percaya gitu ya. Ya. Kita lihat ya, saat ini gitu loh. Kalau orang bangun masjid ya bagus juga. Biasanya orang jor-joran. Tapi kalau ditawari tadi bagaimana membangun SDM, itu orang mikir-mikir gitu biasanya seperti itu. Nah, di pelosok-pelosok yang kami tangani, termasuk juga di Jawa Barat, ya, pertumbuhan tadi rumah ibadah mereka juga 360%, kan begitu, ya, lebih cepat, ya. Padahal sebetulnya akses mereka sangat terbatas, kan begitu. Ya, kapel-kapel berdiri kan di tengah-tengah hutan, gitu. Kemudian wisata rohani mereka bangun itu di hutan-hutan yang mungkin belum terjamah oleh kita, tapi mereka lebih duluan. Dan itu banyak sekali. Ya, dan wisata-wisata itu kemudian tumbuh, menjamur, ya izinnya juga. Ya, tadi ya, ada yang konflik, ada yang lancar-lancar saja, tergantung pendekatan mereka dengan masyarakatnya gitu. Bahkan mereka mengambil tempat-tempat yang sangat menarik, biasanya mereka memposisikan di sumber mata air, kemudian ya didesain tempatnya supaya indah dan nyaman sehingga banyak dikunjungi bukan hanya dari orang-orang lokal. Bahkan saya pernah masuk ke beberapa tempat wisata rohaninya mereka itu justru semuanya itu dari barat, itu banyak tokoh-tokoh dari Eropa itu pada datang ke situ. Ya. Jadi tokoh-tokoh besar mereka saja mereka datang ke hutan-hutan gitu loh. Tujuannya apa? Ya suddu ansabilillah kan gitu. Menghalangi ya, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Ya. Dari sisi tadi membangun peradaban ya, mereka betul-betul jor-joran, bukan bohong-bohongan itu. Mereka menyesatkan manusia itu dari jalan yang lurus itu ya juga jor-joran hartanya, ekonominya. Dan itu benar saya lihat. Ya, konsep misalkan, ya, kita konsep zakat aja kan menjadi problem di kita itu. Ya, banyak mualaf begini misalkan gitu ya. Benar nggak itu mualaf-mualaf kita ini sudah tersantuni dengan baik? Padahal Quran sudah memotret kan gitu, jelas gitu loh. Ya.
langsung ya Quran memberikan penjelasan tentang perlunya memberikan perhatian terhadap mualaf. Pertanyaannya, sudah serius belum? Sudah terbina belum? Sudah punya antum di sini rumah mualaf, rumah singgah? Keluarga pasien. Ini kan tantangan, artinya ya harus ada kan gitu ya. Kita nangani dari hulu ke hilir. Ya, termasuk ya yang di hutan-hutan ini saya lihat memang cukup berhasil gitu, mereka itu. Bahkan kalau kita lihat di kalangan Yehova, di kalangan Kristen ya, sekte Yehova itu mereka datang-datang ke rumah-rumah masyarakat ya, bawa brosur gitu kan, nawarkan agama loh. Berani loh. Dan disebar misionarisnya ke seluruh Indonesia seperti yang saya lihatkan ya. Dari Jepang saja datang ke Yogyakarta. Dari Jepang loh. Mereka lancar bahasa Indonesianya. Itu coba bayangkan saja. Ngetuk rumah itu cuma bawa brosur aja, ngobrol-ngobrol gitu ya, menceritakan tentang kedamaian dunia. Itu kan brosur-brosur tripis, mereka membangun komunikasi dengan ini psikologi ya, modelnya buku-bukunya seperti itu, menukil ayat-ayat mereka ya. Itu datang itu ke rumah-rumah yang sudah punya agama, kan sebetulnya itu pelanggaran gitu ya. Itu kan melanggar sebetulnya. Nggak boleh kan sebetulnya gitu, menawarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Tapi kenyataannya mereka ya berdakwah, mereka berbuat, mereka ngajak, mereka ngetuk pintu kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah ngetuk pintu nawarin agama? Mereka cukup berani. Walaupun dari 3.000 sekte itu mereka ya sebetulnya tidak ada ukhuwah. Tidak ada ukhuwah sebetulnya. Ya, tapi kalau sudah lihat Islam, mereka muncul ukhuwahnya. Ya. Ukhuwah kepentingan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dan kita lihat artinya di daerah-daerah luar Jawa kan begitu. Mentawai, Jawa Barat, Madura yang menjadi target-target mereka itu ya, sasaran-sasaran mereka itu. Ya, dan itu mereka betul-betul menanam orang tadi, menanam misionaris. Ya. Tidak sedikit saya di Gunung Kidul tadi. Di Gunung Kidul saya melihat ya, wanita-wanita di kalangan mereka ditempatkan di hutan-hutan gitu. Itu sendirian dan mereka berani seperti itu. Di hutan sendirian berani, itu wanita itu yang sudah dididik. Ya. Sudah. Oh iya. Oh alhamdulillah. Iya. 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 Iya, baik. Baik, insya Allah nanti kita ini sharing saja gitu ya, sharing saja. Artinya ya jangan diam gitu, kita sebagai seorang muslim itu gitu loh. Prihatin banget kalau kita diam itu. Ya, melihat banyak hal-hal yang sebetulnya ya sangat memprihatinkan kalau kita tidak peka ya, tidak respon melihat realitas yang hadir dalam kehidupan masyarakat muslim. Ini itu dulu ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat isya. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.